Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Nugroho Saputra dengan NIM G.11.21.011. Nah, di sini saya akan membuat sebuah proyek akhir di mata kuliah manajemen jaringan dengan perancang subnetting VLSM menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita lihat soalnya, yaitu ada IP kelas B dan kebutuhan hostnya yaitu ada 7. Yang pertama itu ada Fakultas IK ada 250, Ekonomi ada 75, Teknik ada 50, Sarjana ada 50, Hukum ada 50, Pertanian ada 25, dan Psikologi ada 25. Nah, ini semuanya kita akan selesaikan dengan menggunakan VLSM. Nah, yang pertama kita akan selesaikan terlebih dahulu yaitu dari NFT account. Itu ada 250 host. Nah, 250 host ini kita menggunakan angka yang sekiranya melebihi ataupun mendekati, melebihi dan juga pasti mendekatinya. Nah, sini saya memilih dengan angka yaitu pilihannya 256. Nah, 256 ini ditambahkan dari 2 pangkat N. Nah, N-nya sama dengan 8. Nah, N-nya ini jumlah bitnya akan menentukan kita gunakan sebagai untuk menentukan subnet masknya. Nah, di sini kita terlihat 0-nya ada 8. Untuk mencari subnet masknya yaitu sini tinggal tuliskan saja subnet masknya ada 255.255.255.0. Nah, sekarang tinggal mencari network address-nya yaitu ada 152.10.0.0/24. Nah, 24 ini ditambahkan dari jumlah bit 1 pada subnetnya. Nah, ini kan setiap oktet itu ada 8 oktet totalnya. Nah, jika dijumlahkan maka jumlahnya adalah 24. Maka di sini size-nya adalah 24. Selanjutnya untuk address IP-nya yaitu dari 01 sampai 054. Kenapa 254? Karena untuk yang bagian 255 akan digunakan untuk sebagai broadcast-nya. Nah, sekarang untuk broadcast-nya yaitu ada 152.10.0.255. Nah, untuk mendapatkan hasil broadcast ini dia didapatkan dari menggunakan wildcard, yaitu didapatkan dari hasil dari network ditambah dengan wildcard. Nah, wildcard ini ditambahkan melalui IP default yaitu 255.255.255.255 dikurangi dengan subnet masknya. Ya, maka hasilnya adalah 0.0.0.0.255. Nah, maka jika di pengalamatan tabelnya itu ada net ID itu 152.10.0.0 dengan API range 152.10.0.1 sampai 0.254 dengan broadcast-nya yaitu 152.10.0.255. Nah, selanjutnya itu ada LAN FE atau ekonomi, itu berjumlah 75 host. Nah, di sini saya mencari 250 host yang sekiranya angkanya lebih dari 75 dan cukup untuk menyambungnya. Di sini saya memilih yaitu 128. Nah, 128 ini itu 2 pangkat N. Nah, N-nya ini didapatkan dari pangkatan 7. Hasilnya makanya adalah 128. Nah, N-nya ini digunakan untuk jumlah bit 0 subnet yang ada di pada oktetnya. Nah, di sini kita tinggal mencari untuk menentukan subnet masknya yaitu ada 255.255.255.128. Nah, 128 ini ditambahkan dari oktet satu oktet terakhir yang berada di oktet keempat, yaitu setelah satunya ini tinggal tambahkan, maka jumlahnya yaitu 1 kali tambahkan 7 hasilnya adalah 78. Nah, sekarang tinggal network address-nya yaitu ada 152.10.1.0. Nah, kenapa sini kok 1.0? Kenapa kok tidak 0? Yang awalnya adalah 0. Karena sini yang terakhir progresnya yaitu adalah 255.
maka digunakan untuk selanjutnya. Kalau misalkan di IP itu 256, maka tidak diperbolehkan, maka harus mengulang dari awal lagi, yaitu ataupun menambahkan lagi satu. Nah, untuk yang sebelahnya maka diulang dari awal lagi. Itu maka di sini gunakan /25. Nah, 25 ini didapatkan dari jumlah bit yang telah dihitung dari subnet match-nya tadi, yaitu pada bit 1 tag keempat sini. Selanjutnya itu IP address-nya ada 152.10.1.1 sampai 1.126. Selanjutnya itu ada broadcast-nya, yaitu 152.10.1.127. Selanjutnya yaitu untuk LAN FT ataupun LAN fakultas teknik, ada jumlahnya 50 host. Dalam 50 host ini saya mencari angka yang lebih dan bisa cukup lah untuknya ini, maka saya sini memilih itu 64 host. Nah, 64 ini dapatkan dari 2 makan n nya itu sama dengan 6. Untuk menentukan jumlah bit 0 pada 6 pada otak yang terakhir ataupun otak keempat ini, untuk menentukan subnet masknya. Nah, di sini dapatkan yaitu 255.255.255.192. Nah, 192 ini didapatkan dari 1 dikali 2 pangkat 7, hasilnya 128, ditambah 1 kali 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64. Maka jika dijumlahkan hasilnya yaitu 192. Nah, sini kita tinggal mencari network address-nya yaitu 152.10.1.128. 128 ini adalah lanjutan dari broadcast yang tadi ini yang terakhir, maka di sini digunakan untuk network address-nya /26. Dan 26 ini didapatkan dari jumlah bit 1 yang pada optek terakhir ataupun optek yang keempat. Selanjutnya itu untuk IP address-nya yaitu ada 152.10.1.129 sampai 1.190. Nah, untuk broadcast-nya yaitu sendiri tambahan dari IP address-nya yaitu ada 152.10.1.191. Nah, untuk mendapatkan broadcast ini itu ditambahkan network address dengan wildcard-nya. Nah, wildcard ini ditambahkan dari IP default dikurangi dengan maksudnya subnet IP subnet yang default dikurangi dengan subnet masknya, maka hasilnya adalah sekian. Selanjutnya itu ada LAN PS ataupun LAN dari pasca sarjana, ada 50 host. Untuk subnet masknya itu sama. Sekarang untuk network address-nya yaitu ada 152.10.1.192. Nah, ini didapatkan dari pertambahan yang tadi broadcast-nya tadi yaitu ada 191. Nah, di sini tinggal tambahkan 1 yaitu 192. Untuk selanjutnya 126. Nah, untuk IP address-nya yaitu di sini ada 152.10.1.193 sampai 1.254. Nah, untuk broadcast-nya sendiri yaitu ada 152.10.1.255 ditambahkan dari network address-nya ditambah dengan wildcard-nya, maka hasilnya adalah segini. Selanjutnya yaitu ada LAN dari FH ataupun fakultas hukum dengan nilai host 25 host. Nah, di sini 25 hostnya kita cari dengan angka yang lebih dan pastinya dengan cukuplah untuk bisa menampung 25 host ini. Nah, didapatkan yaitu ada 32. Nah, 32 ini itu adalah 2 pangkat n nya sama dengan n pangkat 5, maka hasilnya adalah 32. Nah, n ini dijumlahkan pada bit 0 yang terakhir pada octet keempat. Nah, maka untuk menentukan subnet masknya sendiri adalah 255.255.255.224. Nah, 224 ini ditambahkan dari octet terakhir pada jumlah bit 1 ini tinggal ditambahkan.
yaitu dengan nilainya 1 kali 2 pangkat 7 sama dengan 128. Yang kedua ini ditambahkan 1 kali 2 pangkat 6 yaitu 64 tambah 1 kali 2 pangkat 5 32. Maka hasilnya dijumlahkan semuanya yaitu 24. Yang selanjutnya itu ada network address. Nah di sini yaitu ada nilainya 152.10.2.0/17. Nah kenapa sini kok 2.0? Nah kita lihat pada broadcast yang terakhir tadi yang digunakan pada LAN PS ini ataupun pasca sarjana, sini kan ada broadcastnya itu 255. Nah maka sini kita harus menambahkan yang untuk satu tadi tambahkan satu lagi. Nah untuk yang sebelah sini tinggal kita ulang dari awal. Nah maka hasilnya adalah 152.10.2.0/27. 27 ini dapatkan dari jumlah bit 1 pada subnet yang terakhir ataupun pada oktet keempat. Selanjutnya untuk IP address-nya yaitu ada 152.10.2.1 sampai 2.30. Nah untuk broadcast-nya sendiri yaitu ada 152.10.2.31 didapatkan dari perhitungan network address ditambah dengan wildcard-nya. Nah wildcard yaitu IP default dikurangi dengan subnet masknya, maka hasilnya adalah untuk bisa menambahkan nilai broadcast-nya. Selanjutnya yaitu untuk LAN FP ataupun Fakultas Pertanian ada 25 host. Nah sini untuk subnet masknya sama seperti tadi, yaitu tinggal network address-nya yaitu ada 52.2.32/7. Kedua ini itu pertambahan dari yang digunakan pada broadcast yang tadi itu 31. Nah sini maka hasilnya itu 32 untuk networknya. Nah di sini untuk RSAP-nya yaitu ada 152.10.2.33 sampai 2.62. Nah, untuk broadcast-nya sendiri yaitu ada 152.10.2.63 didapatkan dari network address-nya ini ditambah dengan wildcard ini. Nah wildcard didapatkan dari IP default dikurangi dengan subnet masknya, maka hasilnya itu untuk menentukan broadcast-nya. Nah selanjutnya yaitu ada yang terakhir ada LAN Fakultas Psikologi yaitu ada 25 host sama seperti di atasnya. Untuk subnetnya juga sama. Nah sekarang tinggal network address-nya yaitu dengan nilai 152.10.2.64. Nomor itu ditambahkan dari broadcast yang tadi yang setelahnya, maka hasilnya yaitu 64/27 dengan IP address yaitu 152.10.2.65 sampai 2.94 dengan broadcast yaitu 152.10.2.95. Nah hasil ini dapatkan dari wildcard, yaitu maksudnya hasilnya dapatkan dari network address didapatkan dengan wildcard. Nah dengan line ID yaitu 152.10.2.64 dengan IP address yaitu 2.65 sampai 2.94 dengan broadcast yaitu 152.10.2.95. Nah di sini saya juga sudah merangkum dengan tabelnya yang telah dibuat tadi, yaitu ada fakultas dengan host dengan semua yang kebutuhannya yang nantinya akan dibuat sebuah pengalamatan di Cisco Packet Tracer-nya nanti. Nah di sini untuk implementasi Cisco-nya saya merancangnya seperti ini, dan saya sudah menambahkan label pada perwakilan fakultas. Di sini terdapat 21 PC untuk perwakilan setiap fakultasnya, dan saya sudah melabelkannya. Dan di router juga di GIG 0 nya ini saya sudah melabelkannya dan sudah menentukan next hub ini ya, next hub. Mungkin di PC TIK nya di sini saya sudah mengisi
API konfigurasi, dan balasnya adalah API awal yang dari tabel ini, dan gateway-nya adalah API yang terakhir dipakai ini. Kita untuk sangat masnya menggunakan dari tabel sebelumnya juga, dan juga sama juga dengan PC yang kedua ini, yaitu ini kedua maksudnya, itu dia lanjutan dari PC yang pertama tadi. Nanti kan itu nilainya itu adalah 1. Nah yang kedua ini adalah 2, ini yang sama keduanya. Terus yang PC ketiga itu ini dengan nilai API yang berbeda, dengan nilai 3 dan kedua yang sama. Nah setelah itu kita lanjut ke bagian PC yang ekonomi. Nah seperti yang sudah ditentukan di tabelnya, ini adalah labelnya, ini adalah IP nya, nilainya. Nah selanjutnya nyalakan port HUC2WT yang ada di routernya. Caranya yaitu klik HUC2WT, kita menonaktifkan atau mematikan terlebih dahulu, terus ini diseret, setelah itu diaktifkan lagi. Nah lakukan semuanya pada semua routernya.
Selanjutnya kita akan menyambungkan kabel dengan kabel serial DCE. Dan sini samakan 100 maka sambungan adalah harus sama 01 010. Bentar, kayak ada kekeliruan. Oh, ini belum diaktifkan. Maaf. Oke, kita sambungkan. Kita samakan dengan 010 dengan 010. Setelah itu ini 111 samakan dengan 011 juga. Lakukan dengan foto yang lainnya juga. Oke, selanjutnya akan melakukan IP konfigurasi pada routernya. Konfigurasi itu gigi 00 serialnya dan serialnya.
Baik, jika sudah, kita akan melakukan skema IP routingnya.
Baik, jika sudah melakukan skema routing, selanjutnya adalah mengaktifkan hasilnya supaya bisa terhubung atau error. Di sini saya akan mentes dari koneksi data IK terhubung dengan ekonomi. Kita coba lagi episode keduanya. Oke, berhasil. Sekarang kita akan coba tes dari ekonomi ke pasca sarjana. Satu 93. Oke, kita coba tes lagi ke dari teknik ke hukum. Kita tes lagi episode yang kedua. Oke, kita coba dari Fakultas TIK. Berhasil. Kita coba psikologi ke TIK dari misi kedua.
berhasil. Kita coba kita ikat ke misi yang ketiga. Oke, berhasil. Mungkin itu saja dari saya tentang mengalami cara perancangan sonatnya VLSM. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.